Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran 5, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Namun untuk subtema kali ini adalah kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia adalah orang yang pertama kali masuk agama Islam, sehingga ia termasuk salah satu dari golongan as-sabiqunal awwalun. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gelar as-siddiq kepada Abu Bakar karena dia selalu membenarkan segala ucapan dan peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq juga menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dicekik oleh Uqbah bin Mu'aid ketika sholat di serambi Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang setia. Beliaulah yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke Madinah. Bahkan dia selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam menentukan keputusan memiliki sifat berwibawa, adil dan bijaksana, serta bermusyawarah. Karena banyak para penghafal Quran yang wafat saat berperang, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan sahabat yang lain untuk mempelopori pembukuan Al-Quran. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah. Beliau memerangi orang yang keluar dari agama Islam atau murtad setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan juga beliau memerangi para nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Sajjah, dan Tulaihah. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat lemah lembut, sabar, berhati tenang, namun dia juga tegas. Ketika banyak yang tidak mau membayar kewajiban zakat, dengan tegas beliau memeranginya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Walaupun beliau sudah menjadi khalifah, akan tetapi beliau mau menolong wanita kampung untuk memeras susu kambing. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Sebelum masuk Islam, beliau selalu menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab masuk agama Islam saat usia 27 tahun setelah mendengar bacaan Al-Quran surat Toha ayat 1-8 yang dibacakan oleh adiknya, yaitu yang bernama Fatimah. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq karena dapat membedakan atau memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, Umar bin Khattab juga mendapat gelar Abu Hafiz, yang artinya orang yang teguh dalam pendiriannya. Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas, jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya serta suka bermusyawarah. Beliau juga seorang yang tegas dan pemberani, yaitu berani memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada harta yang halal bagi Umar kecuali 2 setel pakaian, yaitu pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanannya pun sama dengan masyarakat Quraisy yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bahkan pernah juga memarahi anaknya yang memakan daging yang biasanya menjadi makanan orang-orang berada. Kemudian Umar bin Khattab juga mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau sering keluar malam untuk melihat kondisi rakyatnya. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab berperan besar dalam perkembangan dakwah Islam. Pada masa pemerintahannya mengalami perluasan wilayah secara besar-besaran atau disebut dengan Futuhul Islamiyah. Di antaranya adalah negara Syuriah, Damaskus, Baitul Maqdis, Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga memperbaiki struktur dan lembaga negara. Umar bin Khattab memiliki banyak jasa bagi masyarakatnya, seperti menetapkan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Kemudian, Umar bin Khattab juga mencetak mata uang negara, menyusun risalah atau Dustur Umar atau Risalah Qadha, kemudian membagi wilayah menjadi beberapa provinsi, membentuk lembaga pendidikan, mengadakan pengawasan pasar dan niaga, membuat peraturan gaji pegawai pemerintah, dan menata kebersihan kota, jalan raya, dan ketetapan takaran. Umar bin Khattab meninggal pada usia 60 tahun. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' saat memimpin sholat subuh. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau berasal dari Bani Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Utsman bin Affan memiliki sikap sabar, santun, dan sangat soleh. Beliau selalu berusaha untuk meringankan beban kaum sesama muslim dan tidak ingin merepotkan orang lain. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur,
beliau tidak mau membangunkan pelayannya. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang yang kaya raya, rendah hati, dan dermawan. Bukti kedermawanannya adalah pada masa pemerintah Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 100 onta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Selain itu, Utsman bin Affan juga membeli sumur milik kaum Yahudi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Syuriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Utsman bin Affan juga mendapat julukan Dzurra'ain yang berarti 2 cahaya. Utsman bin Affan wafat pada usia 77 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 17 Dzulqa'dah 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang terakhir. Ia merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, yaitu tahun 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Dalam memimpin pemerintahannya, beliau memiliki sikap adil, sabar, dan tabah. Beliau juga tegas dalam membela kebenaran dan dia juga seorang yang pemberani. Itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi hijrah. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang cerdas, pandai, dan peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mewajibkan pegawainya untuk bersikap jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan keteladanan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. 2. Sebutkan jasa Abu Bakar As-Siddiq semasa memimpin pemerintahannya. 3. Jelaskan pengertian Futuhul Islamiyah. 4. Sebutkan jasa Umar bin Khattab saat memimpin pemerintahannya. 5. Sebutkan 2 gelar Umar bin Khattab beserta artinya. 6. Sebutkan gelar Utsman bin Affan beserta artinya.
7. Sebutkan kota yang menjadi tempat penyimpanan mushaf Al-Quran. 8. Sebutkan bidang ilmu apa saja yang dikembangkan di kota Kufah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.